Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan materi Latsar Kemenak 2021 Balai Diklat Keagamaan Ambon. Saya Yuliana Mustamin, peserta Latsar Angkatan 5 Kelompok 1 dalam materi anti korupsi. Materi ini merupakan pembahasan agenda kedua tentang nilai-nilai aneka dibimbing oleh tutor Bapak Dr. Abdul Kahar. Sebelum kita masuk pada pembahasan ruang lingkup korupsi, kita mulai dari pengertian korupsi dulu. Kata korupsi berasal dari kata Latin yang berarti corruptio. Kata ini sendiri memiliki arti kata kerja yang berarti busuk, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Tindakan korupsi dapat pula disimpulkan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Selanjutnya, apa itu anti korupsi? Anti korupsi merupakan gerakan yang berupaya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengatasi masalah korupsi. Kemudian timbul pertanyaan, apa penyebab terjadinya korupsi? Ada berbagai macam faktor yang meliputi, mulai dari langkanya lingkungan anti korupsi, kemiskinan atau kecelakaan, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika, penyalahgunaan kekuasaan kewenangan, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Lalu dampak apa yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ini? Pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Terakhir, ketujuh, gratifikasi. Dengan begitu marak dan beragamnya kasus korupsi, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menanggulangi korupsi tersebut? Langkah pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari tindakan korupsi itu. Tindakan korupsi terbagi. Pertama, dilakukan oleh satu orang. Kedua, merahasiakan motifnya. Ketiga, mengkhianati kepercayaan. Keempat, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Lalu, bagaimana langkah pencegahannya? Ada dua cara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Pertama, yakni perbaikan manusia. Kedua, adalah perbaikan sistem. Perbaikan manusia yang dimaksud di sini adalah dikarenakan manusia sebagai pelaku di dalam tindakan korupsi ini perlu dibina, diberikan pengetahuan, pendekatan, baik secara norma moral, sosial maupun aturan agama. Dengan menekankan bahwasanya segala perbuatan kita meliputi dua dimensi waktu, yakni perbuatan dunia dan akan berdampak pada akhirat, di mana yang memiliki konsekuensinya masing-masing. Apalagi kalau dari sisi agama, yakni konsekuensi pahala dan dosa. Kedua adalah perbaikan sistem. Sistem ini pun sangat penting sejalan dengan perbaikan sebelumnya, bahwasanya jika kualitas manusia baik ditunjang dengan kebaikan sistem pula, peluang untuk melakukan tindakan korupsi akan sangat kecil. Ini dikarenakan kedua faktor tersebut selaras dan sejalan untuk saling bersinergi menciptakan lingkungan anti korupsi yang berkelanjut. Langkah selanjutnya adalah perlu kita tanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada diri kita sebagai kekuatan untuk melawan tindakan korupsi, yakni kejujuran, peduli, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, kerja keras, hidup yang sederhana, berani, dan adil. Yang terakhir adalah akibat atau ganjaran yang diperoleh oleh pelaku korupsi. Pertama adalah hukuman secara agama. Hukum ini bersifat pasti, hukum tertinggi di mana tidak ada tawar-menawar dan sangat besar konsekuensinya karena tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang melanggar aturan-aturan agama secara jelas. Kedua, hukum menurut undang-undang. Hukum terberat menurut undang-undang yakni hukuman seumur hidup. Sedangkan hukuman secara sosial bukan hanya mencederai lembaga tempat terjadinya tindakan korupsi, tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga, merusak diri sendiri, juga merusak jiwa dan raga. Sekian paparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.